Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Sehat ya? Di depan kita sudah ada sebuah sepatu yang dimana sepatu ini sudah saya review sebelumnya. Dan sesuai apa yang saya janjikan, saya akan mereview ulang sepatu ini dengan catatan sudah saya gunakan sejauh 150 km dan per hari ini sudah saya gunakan sejauh 157 km. Kira-kira seperti apa sih durability untuk Orthosec Lunar ini? Sebelum kita mulai ke pembahasan sepatunya, jangan lupa untuk teman-teman semuanya agar subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin maju dan berkembang teman-teman. Oke teman-teman semuanya, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung ke pembahasan durability si Orthosec Lunar. Oke teman-teman semuanya, sepatu Orthosec Lunar ini sudah saya gunakan sejauh 150 km teman-teman. Dan pada kesempatan ini akan saya review sedikit saja tentang plus minusnya saja ya teman-teman. Jadi sepatu ini sudah saya gunakan untuk beberapa sesi latihan saya. Yang pertama itu ada sesi easy run, dan yang kedua untuk latihan tempo, dan yang ketiga untuk recovery, dan yang keempat untuk long run, dan yang kelima sempat beberapa kali saya gunakan juga untuk latihan interval. Dan sepatu ini feel-nya cukup enak, cukup baik bagi saya. Namun akan saya bahas lebih detailnya nanti. Jadi tetap simak video ini sampai akhir teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kita akan mulai dari atas terlebih dahulu. Kita mulai dari talinya ya teman-teman. Ini teman-teman, jadi kemarin tuh kan saya sempat pas bikin video pertama itu sempat bertanya ya, kok talinya jadi kayak gini. Ternyata memang talinya ini tuh diganti teman-teman. Dari yang kemarin sebelumnya itu saya lihat di prototipenya itu kan pakai sepatu tali sepatu yang model racing shoes yang ada gerigi-geriginya. Kemudian ternyata ada perubahan konsep dari pihaknya Orthosec. Jadi sepatu ini tuh sepatu trainer yang bisa digunakan untuk lifestyle. Makanya sepatu talinya ini diganti dengan sepatu dengan tali yang seperti ini agar bisa digunakan kalau misal nih mau dipakai keluar rumah itu bisa. Namun kalau saya sendiri sih kurang setuju ya. Ini Orthosec mau bikin super trainer apa mau bikin lifestyle? Kalau mau super trainer ya super trainer aja, kalau mau bikin yang lifestyle ya lifestyle aja, jangan digabungin. Jadinya ya talinya kayak gini. Kalau ini saya jujur teman-teman, saya kurang suka talinya. Kenapa? Karena talinya diikat satu kali ternyata bisa terlepas teman-teman. Di beberapa kali saya latihan sepatu ini saya gunakan untuk intensitas yang cukup tinggi, ternyata saya talikan sekali itu sering terlepas. Jadi harus menalikan 2 kali teman-teman buat tali sepatu ini, karena memang tali sepatu ini gimana ya, agak kurang menggigit gitu loh, karena ini terlalu lembut untuk teksturnya sendiri teman-teman. Jadi buat teman-teman saya sarankan untuk selalu menali tali sepatunya ini 2 kali teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian lidah sepatunya. Kalau lidahnya sih gimana ya, nggak perlu direview sih teman-teman. Cuman dari bahannya ini yang mudah kotor yang saya benci teman-teman. Bahannya ini tuh terlalu gimana ya, mudah kotor banget nih teman-teman, bisa lihat ya. Bentar nih, sampai apa ya, bentuknya kayak gini. Jadi agak-agak coklat teman-teman, padahal ini warnanya putih bersih kemarin pas waktu baru datang kemarin. Untuk lidah sepertinya tidak ada masalah ya, karena nyaman-nyaman saja. Ini saya rasakan lidahnya ini seperti Orthosec Solar, itu enak banget, nyaman. Kemudian langsung saja kita lanjut ke bagian ini, bagian heel counternya. Untuk heel counternya seperti kemarin ya teman-teman, harus menggunakan runners knot, karena memang di bagian dalamnya ini, di bagian sini ini tuh agak kerasa licin teman-teman. Nggak tahu kenapa ini di bagian belakang ini agak, jadi ada apa ya, ada rasa, ada feel dimana
tumit kita tuh akan sedikit terangkat bila mana kita tidak menggunakan si runner knotnya ini. Buat teman-teman harus menggunakan runner knotnya ini agar si heel kita tidak terangkat dan lebih nyaman lagi teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian ini insole. Nah, ini insole-nya teman-teman. Untuk insole-nya sendiri itu apa ya, kalau digunakan long run yang cukup jauh itu ternyata ada rasa hangat teman-teman. Enggak yang panas ya, cuman rasa hangat kalau digunakan untuk long run yang cukup jauh itu ada rasa sedikit hangat, tapi enggak yang sampai yang panas ya, cuman sedikit hangat saja. Kalau saya disuruh memilih, mungkin insole-nya ini nggak tahu ya, saya sama apa enggak sama yang punya solar. Cuman kalau saya milih ini sama solar, saya milih yang dipakai solar, karena itu solar tuh dipakai buat jarak jauh, yang lebih jauh lagi itu enak yang itu teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ke bagian uppernya. Nah, ini uppernya ini sebenarnya enak ya teman-teman, dingin-dingin aja, nggak ada masalah sama sekali. Kemarin saya gunakan juga tidak membuat kaki bagian atas blister, tidak membuat tidak membuat luka, tetap nyaman. Fittingnya uppernya pun juga mencengkram kaki dengan baik teman-teman. Kemudian karena ini sepatu putih, aduh ini kotor banget teman-teman. Ini dari beli belum saya cuci sama sekali, dan ini kotornya minta ampun. Nggak tahu ini mau saya cuci kapan, karena memang saya niat dari awal sebelum saya review kembali sepatu ini nggak mau saya cuci sama sekali teman-teman. Dan akhirnya ini sangat ya kayak gini, kotor banget depan belakang. Bahkan ini depan belakang kotor semua. Ini depan belakang kotor semua teman-teman, ada hitam-hitamnya. Buat teman-teman mungkin yang males membersihkan sepatu seperti saya sarankan menunggu untuk Ortus X Lunar yang seri kedua aja teman-teman, karena itu kan warnanya kan apa ya kemarin tuh, kalau nggak salah itu silver apa ya, itu mungkin lebih mudah dibersihkan. Kalau yang putih ini aduh gila, harus ngebersihin paling nggak ini sebulan 2-3 kali teman-teman, karena ini mudah banget kotor. Dan ini bahannya tuh mesh yang agak tebel dikit, jadi ya kalau kena kotoran ya mudah nempel gitu aja udah, dan jadi kotor gitu loh. Untuk ketahanan lemnya ini teman-teman, ketahanan lemnya bisa dilihat tidak ada masalah teman-teman, tidak ada masalah sama sekali. Kanan kiri tidak ada yang maksudnya tidak ada yang terlepas sampai sejauh ini ya teman-teman, cuma kotor aja. Kalau kotor pasti karena ini putih ya, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk pengelemannya bagus banget, saya suka ketahanan lemnya ini bagus banget, karena ini juga sudah pernah saya gunakan lari di hujan itu 2 kali, dan ternyata tidak ada masalah sama bagian pengeleman, dan pengelemannya pun cukup rapi bagi saya. Jadi ya untuk bagian atas ini bagus banget, saya senang. Mungkin kalau boleh saya request dari Ortus X, warnanya aja sih harus ada yang mungkin gelap atau apa, atau yang mungkin yang tidak kalau kotor nggak mudah kelihatan gitulah pokoknya. Ini kalau putih nih wah nggak beres nih, makin susah dibersihkan soalnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian ini midsole dulu ya teman-teman. Ke bagian midsole ini, jadi kemarin teman-teman tuh di komentar banyak yang bertanya ya, kalau midsole-nya ini tuh enak nggak sih, empuk nggak sih. Jadi gini teman-teman, untuk midsole-nya ini kemarin tuh kan saya gunakan di awal-awal ya teman-teman. Di awal-awal tuh memang terasa agak sedikit harus mengeluarkan effort yang lebih, karena untuk merasakan si bouncy-nya sepatu ini tuh harus menggunakan pace yang lebih kecil, dan baru kerasa baru kerasa empuknya teman-teman. Jadi setelah kemarin tuh saya gunakan pertama tuh 20 km yang pertama, kemudian saya lanjut lagi menggunakan penggunaan semakin lama, itu ternyata si midsole-nya ini tuh semakin enak teman-teman. Jadi
semakin digunakan berkali-kali si midsole ini semakin enak. Dan yang saya senang dari midsole-nya ini, responsifnya aduh enak banget teman-teman. Jadi kalau gimana ya, dari pace 6 ke pace 5 kecil itu, kalau gimana ya, kita niat ini enaknya digas nih, ya udah digas aja, ini enak banget teman-teman. Kemudian yang saya suka dari midsole-nya ini, ketika kita itu kaki menghentak ke tanah, dan kemudian sepatunya kan melontar lagi. Jadi ketika dihentak ke tanah, kemudian sepatunya itu gini, nah itu energi returnnya luar biasa teman-teman. Jadi ketika sepatu ini ke tanah, itu ada rasa dimana, ada feel dimana sepatu ini memberikan empuk dulu. Jadi empuknya tuh empuk yang responsif, jadi kayak kenyal gitu loh teman-teman. Bukan yang empuk banget, enggak, tapi empuknya tuh empuk kenyal. Kemudian langsung memberikan energi return saat kaki kita tarik kembali teman-teman. Jadi ketika menapak ke tanah gini, kemudian kaki kembali kita angkat, itu responsifnya enak banget teman-teman. Saya suka banget ini. Sudah jadi sepatu buat trainer andalan saya teman-teman. Ini tuh saya begitu menggunakannya sejauh 50 km lebih, saya langsung jatuh cinta sama midsole-nya ini. Ini enak banget, serius teman-teman. Saya nggak di endorse oleh Ortus, saya nggak diapa-apain oleh Ortus. Saya beli sepatu ini dan saya mereview sepatu ini, dan saya akui untuk komposisinya sepatu trainer ini luar biasa enak banget teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian outsole-nya. Nah ini yang teman-teman tunggu kan, bagian outsole. Kemarin teman-teman banyak banget yang bertanya tentang durability outsole-nya. Oke teman-teman, gimana? Penasaran? Kita akan membuka outsole-nya seperti ini. Nah, ini setelah sejauh 150 km, di luar dugaan saya teman-teman. Ternyata outsole-nya abrasinya bagus teman-teman. Yang kemakan itu hanya di bagian sini, bagian tengah-tengahnya ini agak kemakan dikit, dan di bagian belakang itu malah bukan yang di rubbernya, tapi di bagian sini yang kemakan. Karena kalau kita long run itu di bagian sini tuh pasti kena teman-teman. Karena ketika kaki semakin jauh itu heel belakang luar itu akan sedikit terkena ya teman-teman. Jadi saya itu tipe pelari dengan langkah panjang. Makanya kalau long run itu, kalau kaki sudah merasa agak lelah, biasanya itu akan menggesek di bagian ini, bagian belakang luar ini, yang bagian sini ini teman-teman. Jadi yang di depan ini bentar ada kotoran teman-teman. Jadi untuk durability outsole-nya ini saya cukup senang teman-teman, karena kalau dibandingkan dengan Ortus X yang seri solar itu kan masih pakai yang lama ya, itu belum pakai yang outsole yang terbaru, itu masih mudah tergerus dan mudah habis. Nah kalau yang ini nih memang teksturnya sedikit keras dibandingkan untuk Ortus X yang sebelum-sebelumnya. Teksturnya itu lebih empuk ya di bagian ini, tekstur di bagian outsole-nya itu lebih empuk. Nah kalau yang ini lebih agak keras dikit, dan saya akui ini mendingan lah kalau dibandingkan daripada outsole yang sebelum-sebelumnya. Nah untuk detailnya seperti ini ya teman-teman, saya berikan detailnya seperti ini dari depan sampai belakang. Yang terkikis itu yang bagian sini, di bagian depan sini, ini terkikis cuman sedikit banget teman-teman. Kemudian kalau yang paling parah itu yang bagian ini malah kena midsole-nya ini malah.
Jadi nggak yang terkena outsole tapi terkena midsole-nya, tapi midsole yang di bagian sini ini. Nah, ini bagian sini. Sama, yang sebelah sana juga sama. Jadi untuk ini outsole-nya yang untuk keseluruhan itu masih lumayan bagus. Ini cukup bagus ya untuk outsole yang kedua ini. Outsole yang diperbarui ini, yang komposisi terbaru dari Orthosec ini cukup bagus. Saya suka karena ini kalau digunakan sampai 500 km, saya rasa ini masih sanggup teman-teman. Karena saya rasakan itu juga gripnya pun bagus ini teman-teman. Jadi dari gripnya, dari mungkin tingkat awetnya saya lihat lebih bagus ini, dan saya lebih senang dengan outsole yang ini. Mungkin outsole ini bisa diterapkan di beberapa atau mungkin bahkan semuanya dari Orthosec seri apapun, agar teman-teman itu lebih puas lagi ya teman-teman membeli sepatu merek Orthosec dan bisa menggunakannya lebih lama. Jadi nggak dikit-dikit beli karena mudah aus di bagian outsole. Nah, itulah tadi teman-teman, gimana? Penasaran teman-teman tentang durability si Orthosec Lunar ini sudah terjawab kan? Oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah pembahasan tentang keseluruhan dari sepatu Orthosec Lunar. Jadi kesimpulan daripada sepatu ini tuh kalau menurut saya ya teman-teman, dikasih nilai nih 1 sampai 10. Nilainya berapa ya? Saya berikan nilai 9 untuk sepatu ini. Kenapa? Karena yang paling saya suka itu tadi, nilai plusnya ada di mana? Nilai plusnya ada di komposisi midsole-nya teman-teman. Jadi komposisi midsole-nya ini enak banget, saya suka, responsifnya luar biasa teman-teman. Oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah pembahasan tentang sepatu Orthosec Lunar yang sudah saya gunakan 150 km. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, jangan lupa ditekan tombol loncengnya, dan jangan lupa di like juga ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman ingin bertanya, ingin sharing, ingin bertanya lebih tentang sepatu ini, bisa tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.